geprek bensu yang udah antar pemiliknya ribut ya. Iya. Yang menarik adalah begitu ribut-ribut siapa pemilik merek ayam geprek bensu, ternyata merek bensu udah didaftarin duluan. Iya, banyak kesalahan di saat ini. Banyak orang yang buat merek itu tidak melakukan penelusuran lebih dulu nih Mas Bimo. Jadi banyak pakai kata-kata yang memang sudah digunakan atau memang yang umum. Contoh tadi misalnya ada yang di Babyluck. Masih bersama Smart Guild ID dan Bang Hari di sini ya, CEO Smart Legal. Nih, kesalahan lagi yang sering terjadi itu adalah suka dompleng ketenaran atau pakainya mirip-mirip lah. Ya mungkin nggak sama, tapi mirip biar gampang diinget orang. Ini kan kasusnya sering banget yang ngikutin nama biar kebawa. Yes. Ya kan? Yang paling sering itu kan karena nama-namanya ada mirip walaupun hurufnya beda, bacanya agak beda dikit gitu ya. Kalaupun ada kasus yang dia daftar bisa di satu kelas tapi nggak di kelas lain, udah gampangnya contoh nih ya, ini punya sahabat saya dulu itu Babyluck. Ya, Babyluck itu orang selalu mengira ini sama nggak sih kayak Babyluck gitu ya. Yang satu bubur bayi organik, satunya susu ya itu ya, Babyluck. Produknya mirip-mirip, kelasnya sama juga. Tapi waktu itu Babyluck itu di kelas 43 kalau nggak salah, toko atau franchise-nya itu bisa, di kelas produk ditolak. Nah ini konsekuensinya apa sih yang kayak begini-begini nih? Nah itu yang memang juga banyak kesalahan di saat ini. Banyak orang yang buat merek itu tidak melakukan penelusuran lebih dulu nih Mas Bimo. Jadi banyak pakai kata-kata yang memang sudah digunakan atau memang yang umum. Contoh tadi misalnya ada yang di Babyluck dengan kelas yang di kelas misalnya 40 dia diterima, di kelas lainnya nggak diterima. Atau yang ada contoh lainnya tuh kayak merek-merek polo. Nah kata polo tuh paling banyak juga dipakai dan banyak mendompleng. Sama juga geprek, ayam geprek itu banyak. Nah yang paling penting adalah unsur pembedanya nih seperti apa. Karena kalau misalnya kita udah daftarin merek, bisnisnya udah berkembang nih, resiko itu akan selalu ada. Contoh misalnya dalam pengembangan bisnis, kita mau ada produk berupa merchandise, kaos dan sebagainya. Mungkin itu bukan suatu yang prioritas, tapi misalnya dalam suatu kelas karena tadi dia di kelas Babyluck itu ada di kelas mungkin makanan bubur bayi dan itu sebagai yang utama. Dia sudah jualan, sudah apa dan gak lolos atau ditolak. Nah, resikonya sangat besar. Minimal adalah resiko harus membeli brand lain dari yang si pemiliknya, sama seperti yang geprek ayam geprek dulu yang harus membeli brand orang lain. Enggak, tapi kalau konten yang mirip sama brand gede kan nggak mungkin dibeli solusinya kan. Ya mungkin kalau kayak kasus yang udah rame nih misalnya geprek bensu yang udah antar pemiliknya ribut ya. Yang menarik adalah begitu ribut-ribut siapa pemilik merek ayam geprek bensu, ternyata merek bensu udah didaftarin duluan. Bengkel ketan susu. Lah ya, terus malah dibeli ya, sampai berapa miliar tuh? Kurang lebih kalau nggak salah 3-4 miliar gitu ya. Ini lesson learn-nya karena mereka mungkin nggak lakukan penelusuran gitu ya. Betul. Atau tadi kita itu menganut sistem bukan first to use, siapa yang paling lama, tapi siapa yang mendaftarkan lebih dulu. Ya, dasar kepemilikan itu ya. Nah, kalau resiko, apa sih kerugian terbesar nih misalnya? Tadi kalau bicara konteks ini produk bayi aja ya. Produk bayi itu kan ada yang susu, ada yang biskuit, ada yang baju, ada yang bubur, susu dan lain-lain nih ya. Ini kalau misalnya di kelas bubur sama susu bisa gitu ya daftarin. Di toko nggak bisa, di biskuit nggak bisa. Ini kalau mau ngelanjutin gimana nih? Kan satu yang ada mereknya dapat, yang ini enggak. Nah, itu gimana tuh? Nah, resiko yang paling mungkin terjadi adalah dia harus rebranding. Cari atau buat merek baru. Atau tadi dia harus menjalankan bisnisnya dia dengan rasa kekhawatiran akan disomasi, dimintakan ganti kerugian, dimintakan kompensasi sama si pemilik merek. Untuk model bisnis yang nggak dapat mereknya, yang ditolak. Tapi kalau yang dia udah dapat mereknya dan nggak ada yang masalahin,
Nah, untuk di kelas itu dia nggak ada masalah. Oh, aman. Karena untuk masalah perlindungan merek itu kan menjadi hak eksklusif. Ya, Siapa nama tercatat dia boleh mengoptimalisasi dan memberikan atau mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, jadinya kalau misalnya ada di kelas-kelas yang terbatas saja ya sudah, berarti bisnisnya nggak bisa berkembang, stuck. Ini yang menarik nih, katanya kalau di teori branding. Brand atau merek ini ya, merek itu sebaiknya nggak terasosiasi sama produk gitu ya. Makanya katanya Apple itu nggak jualan produk Apple Malang gitu ya, tapi elektronik misalnya gitu. Ada nggak tips lain atau yang lagi jadi perhatian nih sekarang, gimana supaya daftar merek itu aman nih? Iya. Kuncinya untuk bisa daftarin merek aman itu ya tadi keunikan itu yang paling juga perlu perhatikan adalah soal namanya. Nah, nama nih gimana? Nama, kalau kita ngambil contoh nih Mas Bimo nih ya, kita ngambil contoh dari merek-merek multinasional lah, udah global brand, kayak misalnya merek Starbucks, merek Pepsi, merek Coca-Cola, Microsoft. Mereka itu merek-merek atau merek yang namanya tidak ada di kamus. Nggak ada di kamus atau bukan merek-merek yang memang secara umum atau tidak terasosiasi daripada produk yang dijual. Kalau di Indonesia kita tahu kayak misalnya ada Iger, ada juga mungkin Tuku dan banyak lainnya. Makanya yang paling penting adalah untuk mendaftarkan merek itu tadi, namanya itu harus unik dan kalau bisa tidak ada di kamus. Gak ada di kamus. Nah, ini yang orang dulu tomorrow ternyata nggak pakai W. Jadi tomorrow. Bukan tomorrow besok. Gitu ya. Jadi nggak usah lah ngedompleng-dompleng ataupun ngikuti nama-nama untuk jadi tenar. Justru makin unik, makin keren. Nggak ada di kamus, tapi tetap bisa famous. Oke. Kita lanjutin ya nanti di part selanjutnya bersama Smart Legal ID, masih bahas masalah kesalahan-kesalahan dalam pendaftaran merek. Itu rame banget. Kasusnya MS Glow lawan PS Glow dulu ya. Isu di situ kan bukan hanya somasi, ini udah gugatan malah. Ya, pelajarannya apa kalau di case itu sebenarnya? Tidak diindahkan, maka kita juga bisa tempuh yang pidana. Oh, kasih efek jerak, penjarain.